Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat beribadah, kiranya firman yang nanti kita dengar akan menjadikan berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang kami sampaikan, khususnya pokok-pokok warta jemaat untuk Minggu 5 April 2020. Yang pertama, seperti sudah Bapak Ibu ketahui, dan sudah surat yang disampaikan melalui jemaat, surat edaran majelis nomor 002 MJGKP garis miring 3 Romawi 2020 tentang yang pertama, jadwal kebaktian sepekan. Majelis tetap akan mengadakan kebaktian ibadah online khususnya pada tanggal 10 April Jumat Agung, diadakan pukul 18.00 tanpa melaksanakan pelayanan perjamuan kudus sesuai himbauan dari Majelis Sinode. Yang kedua, tanggal 12 April ibadah Paskah dilaksanakan pukul 8 pagi. Tetap ibadah dilakukan secara online. Yang ketiga, malam perenungan tanggal 6, 7, 8 April, serta Kamis Putih tanggal 9 April, sedianya akan diadakan, tetapi karena situasi kondisi maka ditiadakan. Untuk itu kami majelis menghimbau kepada seluruh jemaat agar berperan aktif untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat sekalian, majelis memberi kesempatan bagi jemaat yang akan menyerahkan, baik itu persembahan mingguan pada tanggal 22 Maret, 29 Maret, serta 5 April minggu hari ini, bagi jemaat yang akan menyerahkan persembahan minggu dan persembahan syukurnya, majelis memberi kesempatan hari ini di gereja pada pukul 10 sampai pukul 14 atau pukul 2 siang. Dan majelis juga memberi kesempatan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan pada hari Kamis 9 April 2020 jam 10 sampai jam 14.00. Jemaat pun juga bisa memberikan pada rekening melalui transfer yang sudah ada di surat edaran nomor 002. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan pada Minggu 5 April 2020. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki Minggu Prapaskah 6. Minggu Prapaskah 6 merupakan minggu terakhir masa Prapaskah minggu ini. Juga disebut sebagai Minggu Sengsara dan Minggu Palmarum. Umat semakin dekat dengan puncak perayaan karya keselamatan Allah yang dinyatakan dalam penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Melalui perayaan Minggu Prapaskah 6, umat diajak bercermin melihat dirinya. Apakah mereka memiliki kasih yang konsisten, yaitu kasih yang tidak berubah, walaupun situasi kehidupan sedang berubah. Kasih yang konsisten adalah tindakan mengasihi yang tidak mendua atau ambigu. Sebaiknya sikap yang ambigu adalah kadang sikap kita penuh antusias memuji dan melayani Tuhan, namun kadang bersikap menolak dan mengabaikan antipati. Sikap kita seperti penduduk Yerusalem yang begitu cepat berubah
dari sikap menyambut dan memuji Yesus menjadi sikap menolak yang ingin membunuhnya. Perasaan kita juga mudah berubah dari pujian Hosana menjadi teriakan kebencian. Salibkan dia. Karena itu melalui Minggu Prapaskah 6, kita diajak menyadari betapa labil dan lemahnya diri kita. Namun sebaliknya, kasih Allah di dalam Kristus tidak pernah berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Minggu Sengsara dan Palmarum ini, dihayati Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa Allah menginginkan kekekalan. Persekutuan antara Allah dan manusia, karya perdamaian dikerjakan oleh Allah melalui jalan penderitaan yang akan segera tiba pada puncaknya. Oleh karena itu, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Dia yang telah datang ke dalam dunia dan memberi nyawanya bagi kita. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kebaktian Minggu Prapaskah 6 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebaktian Minggu Prapaskah 6 ini bertema jalan sengsara yang harus kutempuh. Dengan nats pembimbing diambil dari 2 Timotius 4 ayat 2, demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang benar dan tidak berdosa. Sebagai orang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus.
Ya Tuhan, karena dosa dan kesalahan kami, Engkau telah disesah, disiksa, dan dianiaya. Kami menyadari atas apa yang telah kami lakukan. Karena itu, kami memohon, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya tidak ada seorang pun ciptaan Allah yang diinginkan oleh Allah untuk binasa. Karena itu betapapun kuasa dosa itu besar, berakibatkan maut, kasih dan kemurahan Allah lebih besar daripadanya. Sehingga bagi setiap manusia yang mau datang kepadanya, mengaku dosa, menyesali dosanya, memohon pengampunannya, berita anugerah pengampunan diberitakan kepadanya. Karena itu dengarlah saudara-saudara,
Berita anugerah pengampunan sebagaimana ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan
pulihkanku. Saudara-saudara, Minggu Sengsara 6 ini bertemakan jalan sengsara yang harus kutempuh. Dan bagian Alkitab yang akan mendasari pemberitaan Alkitab saat ini akan dibaca dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, kebaikan-Mu sungguh sempurna. Di tengah segala keberadaan kami, Engkau hadir. Secara khusus hari ini, Engkau hadir menyapa kami. Melalui pemberitaan firman yang akan kami dengar, Engkau akan senantiasa meneguhkan, menguatkan, dan memberi harapan kepada kami. Kami ingin menyambutnya dengan sepenuh hati. Karena itu ya Tuhan, berilah kepada kami hati yang tulus dan telinga yang mendengar. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Matius 21 ayat pertama sampai 11. Demikian penuturan penginjil Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosiana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih semangat? Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara ada yang sudah tidak tahan memenuhi himbauan untuk tetap tinggal di rumah walau hanya sementara. Tapi mungkin ada juga di antara Bapak Ibu yang bingung karena sementara terus-menerus diekspos himbauan untuk kita melakukan social distancing, physical distancing. Kita harus tinggal di rumah, tetapi masih harus tetap melakukan pekerjaan, memikirkan kebutuhan keluarga, nafkah untuk keluarga. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara juga yang harus terus-menerus dirundung dengan rasa takut,
ditekan, mencekam, karena terus-menerus hanya mendengar berita korban virus corona. Ada pertanyaan yang sangat substansial, sampai kapan situasi ini berakhir? Masih kuatkah kita bertahan? Bisakah menghadapi suasana seperti ini dengan tetap optimis? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup nampaknya menyimpan sejuta misteri. Kita tidak tahu apa yang akan dihadapi. Suka dan duka pasti selalu silih berganti. Kita umumnya akan lebih siap dan akan merasa senang ketika mengalami suka. Tetapi cenderung tidak siap dan tidak senang ketika duka datang. Suka akan selalu dicari, tetapi duka akan senantiasa dihindari. Tidak ada yang mau memasuki jalan sengsara dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus sosok yang sedia dan berani menempuh jalan sengsara itu. Ia tahu itu sulit. Ia tahu itu tidak mudah. Karena ia harus jalani adalah kesengsaraan tanpa henti. Sebuah jalan terjal dan keras. Sebuah jalan penderitaan menuju kematian. Akan tetapi, ia tetap menjalaninya. Ia tetap menghadapinya. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita mau belajar dan kita berani seperti Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah 6 atau yang disebut juga Minggu Palmarum dan disebut juga sebagai Minggu Sengsara. Minggu-minggu yang ditandai dengan masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria beberapa tahun sebelumnya. Bapak, Ibu, Minggu Prapaskah 6 ini memberikan dua sisi cerita, sukacita dan duka cita, kebahagiaan dan sengsara, sambutan dan penolakan. Mengapa seperti itu? Pertama, dari cerita Yesus tadi, kita diajak untuk melihat bagaimana antusiasnya orang banyak menyambut Yesus. Begitu mengeluh-elukan Yesus, bahkan memberikan apa yang ada pada mereka. Diawali dengan menghamparkan pakaian yang mereka miliki, dan selanjutnya mereka berjalan mengikuti Yesus. Bahkan di ayat 9 diperlihatkan sambutan yang begitu luar biasa. Dikatakan di sana, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosiana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hal ini terjadi karena mereka yakin bahwa saat itu Yesus yang mereka sambut dan ikuti adalah seorang penting sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab bagi mereka. Tadi dikatakan di dalam ayat 15. Namun di sini Yesus tidak seperti kebanyakan orang penting yang selalu datang dengan segala kekuatan dan kemegahannya, dengan menunggangi kendaraan kuda yang gagah dan kuat.
Di sini Yesus justru datang dengan bersahaja, sederhana. Yesus menjumpai mereka dengan lemah lembut, dengan kendaraan seekor keledai betina sebagai lambang damai. Namun kesederhanaan ini, saudara-saudara, tidak mengurangi sambutan orang banyak terhadap dirinya. Yang kedua, ternyata sambutan yang begitu baik, sambutan yang begitu indah dan luar biasa pada Yesus itu tidak berlangsung lama. Karena setelah itu Yesus diolok-olok, dihina, dicaci dan dimaki. Orang banyak yang semula mengeluh-elukan Yesus berubah menjadi menuntut supaya ia disalib. Mereka memperlakukan Yesus sebagai penjahat. Mereka menolak Yesus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, Minggu Palmarum sekaligus dikatakan sebagai Minggu Sengsara. Minggu yang memperlihatkan sukacita. Tapi sekaligus juga menjadi minggu sengsara. Sebab dalam minggu ini juga Yesus segera memasuki perjalanan penderitaannya yang telah siap menanti dirinya di depannya. Bacaan hari ini menjadi awal dari perjalanan sengsara yang akan segera Yesus hadapi. Masuknya Yesus ke Yerusalem menegaskan kesiapan Tuhan Yesus untuk menempuh jalan sengsara. Sebab kita tahu nanti di Yerusalemlah Yesus akan ditangkap, disiksa, dihina, disalibkan, dan mati. Oleh karena itu, sambutan baik yang Yesus terima dari orang banyak ketika ia memasuki Yerusalem akan segera berubah drastis menjadi penolakan yang luar biasa terhadap dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, namun apakah Yesus mundur ketika ia tahu bahwa jalan di depan yang akan dihadapi adalah jalan sengsara, jalan salib? Kebanyakan orang umumnya menghadapi jalan yang bisa menyengsarakan, pasti akan segera mencari siasat untuk menghindar. Tapi saudara-saudara, bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus tidak berhenti. Ia tidak balik arah. Ia tidak menyerah lalu kalah. Mengapa Tuhan Yesus seakan-akan mau melakukan hal yang konyol? Mengapa Tuhan Yesus bisa seperti itu? Mengapa Yesus rela menempuh jalan sengsara? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setidak-tidaknya ada dua hal yang bisa kita garis bawahi. Pertama, sebagai bagian dari ketaatannya terhadap kehendak Bapa dan demi mendatangkan kebaikan kepada manusia umumnya. Dan itu tidak pernah mudah karena membutuhkan kesiapan, kesediaan dari Dia untuk siap berkorban. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, mengapa Tuhan Yesus tetap menempuh jalan sengsara? Bapak, Ibu, ada dorongan yang begitu besar yang membuat Yesus rela dan mau melakukan itu semua, yaitu kasih, cinta yang ada di dalam dirinya. Cinta dan kasih, dan dengan cinta
maka orang bisa melakukan apapun. Cinta itu punya daya dobrak, daya dorong, daya ubah yang sangat besar sekali. Cinta punya kekuatan yang besar. Bahkan karena cintanya Yesus mampu mencintai orang berdosa. Cinta pada orang yang berdosa, pada orang yang bersalah, pada orang yang mengecewakan, pada orang yang menyakiti, dan yang membuat kita benci. Bapak, Ibu, Saudara, melalui pemberitaan Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11, di saat-saat kita menjelang memperingati Jumat Agung, mau diperlihatkan, saudara-saudara, kepada kita bahwa jalan yang Yesus tempuh awalnya memang terasa dan terlihat begitu menyenangkan, di mana ia disambut sedemikian rupa oleh orang banyak yang mengeluhkannya, Hosiana, Hosana, Hosana. Semua orang bersuka cita, semua orang nampak bahagia dan mau memberikan apa yang mereka miliki demi menyambut Yesus. Namun selanjutnya, itu hanya terjadi sementara saja. Hanya sebentar saja. Karena kita tahu setelah itu, situasi pun berubah drastis. Keadaan berbalik. Yesus yang tadinya disambut dengan gembira, kemudian ditolak. Tapi, saudara-saudara, Yesus siap menghadapi itu semua. Yesus tidak mau kalah sebelum berperang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Minggu Palmarum, yang sekaligus juga Minggu Sengsara Tuhan Yesus, ada beberapa yang bisa kita renungkan saat ini. Bapak, Ibu, yang pertama, dalam hidup ini kita harus menyadari senang dan susah, suka dan duka selalu silih berganti. Tidak ada seorang pun yang imun dari kesusahan, dari duka, sekalipun itu tidak diinginkannya. Jadi ada banyak warna dan dinamika dalam hidup ini yang harus dihadapi oleh setiap orang. Melalui Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara mengingatkan kita semua tentang sukacita dan duka cita yang begitu lekat dan dekat dalam kehidupan kita. Minggu-minggu ini mengingatkan betapa Yesus disambut dengan baik. Namun sekejap setelah itu justru Yesus harus menghadapi sengsaranya, harus menghadapi penolakan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua perlu memahami bahwa Yesus bersedia menempuh jalan sengsara sebagai wujud dari ketaatannya kepada Bapaknya, kepada Allah, dan demi mendatangkan kebaikan kepada semua manusia. Dan itu tidak pernah mudah, karena perlu sekali lagi kesiapan dari siapapun, kesiapan dari Yesus saat itu, dan kesediaan Yesus untuk memberi dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang ketiga, kita sebagai umatnya sudah barang tentu diharapkan tetap jadi berani dan tetap siap apapun kondisi, apapun situasi yang dihadapi. Siap dengan apapun masalah yang ada. Kita mungkin saat ini tidak nyaman, seperti terkarantina, seperti terpenjara. Kita juga galau.
Di dalam segala kerisauan, bagaimana kita harus menghadapi hidup ini, apalagi masa depan ini, sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, bahkan kita diingatkan tidak boleh terus hanyut dan hanyut, bahkan akhirnya tenggelam. Kita tidak boleh kalah sebelum berperang. Saya katakan ini Bapak Ibu dan Saudara karena ada banyak orang begitu banyak diselimuti dengan kekhawatiran, begitu diselimuti dengan ketakutan. Padahal disadari atau tidak, menghadapi tantangan kehidupan seperti sekarang ini, kekhawatiran dan ketakutan itulah menurut para medis juga bisa mengurangi daya tahan tubuh kita, daya imun kita terhadap segala penyakit. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan tetap berhati-hati, dengan tetap hidup bijak menghadapi segala kenyataan yang ada, marilah lebih dari semuanya kita berpegang teguh kepada Tuhan, kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Kita harus mengingat apa yang pernah dijanjikan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bangsa-bangsa boleh ribut, kerajaan-kerajaan goncang, tetapi Allah memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang-orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebuah lagu yang menjadi harapan, sebuah pujian yang memulihkan di saat tidak banyak yang bisa dilakukan. Bagi kita yang menantikan mukjizat Tuhan, bagi kita yang terus memelihara iman. Apa yang kau alami kini, mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu Takkan memberi ular beracun, pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi
meskipun saat ini kita belum melihatnya, meskipun saat ini kita belum mengalaminya, namun kita yakin dan percaya kita akan saksikan pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang Agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat, dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami diucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Di penghujung ibadah kami pada pagi ini, ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami senantiasa mendapat kebaikan-Mu. Kami tetap diberi kekuatan, kami tetap diberi pengharapan. Bahkan lebih dari itu, di tengah segala prahara yang membuat kami khawatir, membuat kami takut, kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, ya Tuhan. Dan pagi ini di hari perhentian yang Engkau kuduskan, Engkau boleh tetap menyapa kami. Engkau tetap memberikan semangat kepada kami. Kami sungguh merasa dekat dengan Tuhan. Kami boleh membawa pujian kepada Tuhan melalui nyanyian. Kami boleh membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kami tetap diberi arah kehidupan melalui firman Tuhan. Ya Tuhan, sebagai manusia kami sadar di dalam segala realitas hidup yang tidak kami inginkan, kami acap kali khawatir, kami acap kali takut menghadapi tantangan kehidupan. Namun hari ini kami diingatkan melalui perjalanan Tuhan Yesus menuju Via Dolorosa, jalan salib yang harus ditempuhnya. Sekalipun untuk sesaat ia dihantar dalam sukacita dan kesenangan, namun ia tetap setia dengan misinya. Ia sedia melewati jalan salibnya. Ya Tuhan, biarlah itu juga yang memberi kekuatan kepada kami ketika saat ini kami harus berada sesaat di dalam kesesakan, berada sesaat di dalam kesusahan, bahkan kekhawatiran dan ketakutan. Teguhkanlah kami, Engkau adalah Allah, pertolongan kami, Engkau adalah Allah, kota benteng yang teguh. Ya Tuhan, terima kasih
untuk perlindungan Tuhan. Dan pagi ini kami berdoa bagi anak-anak Tuhan di GKP Jemaat Cimahi khususnya dan umumnya di muka bumi ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam setiap keluarga-keluarga. Engkau mengetahui apa yang dibutuhkan. Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi mereka. Ulurkanlah tangan-Mu atas mereka ya Tuhan. Genggamlah mereka. Jangan biarkan mereka hanyut dan tenggelam di dalam segala pikiran, di dalam segala kekhawatirannya. Beristimewa kami mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Di dalam penantian akan kesembuhan, kiranya Tuhan memberi kekuatan yang lebih. Bahkan ya Tuhan, pakailah segala upaya yang dilakukan, obat-obat yang digunakan, dokter-dokter yang menangani, menjadi alat kuasa Tuhan sendiri menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa bagi upaya-upaya gereja di dalam tetap mempertahankan segala pelayanan-pelayanannya. Kiranya Tuhan hadir. Tuhan mau memakai setiap anak-anak Tuhan yang tetap concern, yang tetap memberi perhatian akan pelayanan-pelayanan di tengah situasi dan kondisi yang memang penuh dengan segala batas-batas. Ya Tuhan, berkatilah pelayanan gereja-gereja, jemaat-jemaat di lingkup Gereja Kristen Pasundan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dan gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Biarlah melalui pengalaman ini kami boleh sungguh-sungguh berhikmat, tetap dapat menangkap rancangan Tuhan yang baik yang mau Tuhan nyatakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan GKP Jemaat Cimahi. Berkatilah sesederhana apapun yang bisa dilakukan, biarlah itu tetap membawa kami hidup di dalam persekutuan, membawa kami hidup di dalam pelayanan, membawa kami hidup di dalam kesaksian. Kami mendoakan majelis jemaat sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan karuniai kepercayaan memimpin kehidupan jemaat. Ya Tuhan, rasa takut, rasa khawatir sebagai manusia ada di dalamnya. Tetapi sebagai pimpinan umat, berilah kami juga ya Tuhan tanggung jawab dan kesungguhan, agar kami tetap dimampukan untuk melayani. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat yang ambil bagian di dalam pelayanan, tim ibadah yang terus berusaha bagaimana agar pemberitaan firman Tuhan sampai di rumah-rumah jemaat di dalam kondisi seperti ini pun. Biarlah oleh Tuhan diberkati dengan segala perangkat yang terbatas, tapi kami tetap dapat memberikan sesuatu. Kiranya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan yang tengah Engkau lakukan bagi keadaan dunia ini, bagi keadaan bangsa Indonesia, dan bagi umat Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah usaha-usaha yang tengah dilakukan mengatasi wabah corona ini. Kami berdoa bagi dokter-dokter, para perawat yang bekerja di garda terdepan. Beri kepada mereka kekuatan, beri kepada mereka kesehatan. Lindungi ya Tuhan mereka,
Sebagai manusia mereka pun memiliki rasa takut dan khawatir. Tapi Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang terbaik yang dibutuhkan mereka. Kami juga mendoakan keluarga mereka yang tentu khawatir, suaminya, istrinya, atau handai tolan yang bekerja di dalam kehidupan usaha penyehatan, rumah sakit, poliklinik, dan lain sebagainya. Biarlah agar di dalam segala kekhawatirannya mereka tetap boleh melihat rancangan Tuhan yang indah bagi hidup mereka. Ya Tuhan, kami mendoakan pemerintah Indonesia, baik yang di pusat, Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, para menteri yang membantunya, para kepala daerah, baik di aras provinsi, di aras kabupaten dan kota, bahkan kecamatan dan desa. Tuhan karuniakan hikmat kepada mereka. Dengan segala kewenangan yang dimiliki, biarlah mereka juga dapat terus semangat mengupayakan penanganan bencana, penanganan wabah yang ada saat ini. Ya Tuhan, akhirnya ingin kami bawa segala keberadaan kami, segala harapan-harapan kami ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga telah mengajarkan kesempurnaan doa dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Namun kita akan mengingat ayat firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemudahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, kita mari bersatu di dalam doa. Allah Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami. Setiap saat kami bersuka cita, sebab dengan senang dan ketulusan hati, kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu. Kami memuliakan Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami alami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Buatlah pekerjaan dan pelayanan-Mu gereja-Mu berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Di dalam nama Tuhan
Yesus, sumber hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan telah diberitakan kepada kita. Karena itu peganglah senantiasa janji-janji Tuhan kepada kita. Dengarlah firman sebagaimana dijanjikan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Pergilah saudara-saudara dan hiduplah di dalam berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin.